Dan di sini saya bersama teman-teman saya dan kita bakalan bermain games tentang pembelajaran untuk remaja yang masih relate dengan permasalahan yang dialami oleh remaja pada saat ini. Nah, jadi aku di sini bersama teman-teman aku ada Riza, kelas Isakita, ada Nada Salsabila, Awenda Garcia, Sri Fitriawati, ada Cika Diri, terus Dina Fakrina Urma, aku sendiri dulu lagi, kemudian Satria dan juga Parenga yang di kampus. Oke teman-teman, langsung aja kita bermain games. Oke teman-teman, jadi di sini aku dan juga Julia kita bakalan bermain games. Tak perlu khawatir terjadi lingkaran. Nah, kenapa kita memilih games ini? Jadi kita tuh mau mengajarkan kepada teman-teman bahwa kita itu tuh perlu untuk mengelola stres dan juga kekhawatiran dalam pembelajaran maupun juga dalam permasalahan akademik yang sering kita temui. Nah, oke teman-teman, jadi di sini aku hari ini dan juga Julia kita bakal bermain games yang bertemakan mengelola stres dan juga kekhawatiran. Nah, nama gamesnya adalah tak perlu khawatir terjadi lingkaran. Nah, kami berharap dengan adanya kita main games ini, nantinya teman-teman itu bisa mengelola stres, mengelola kekhawatirannya ketika menemui permasalahan akademik maupun tekanan yang ditemui ketika belajar. Oke, Julia, gimana nih cara main games? Oke semuanya, jadi kalian di sini untuk berdiri semua. Jelasin dulu aja, baik semuanya. Sekarang kita berbicara. Jadi untuk main game ini kita semua disuruh untuk berdiri. Terus yang kedua kembali kanan untuk bergandengan tangan. Nah, dengan tambahan dari kami, saya tahu ini kalian membuka tangan lawan di depannya dan tangan kiri itu harus mendapatkan tangan untuk digandeng. Semua harus dapat, jadi tidak boleh gandeng-gandengan. Nah, tanpa melepaskan harus semangat untuk memulihkan kembali atau berusaha agar tangan kita lagi persilangan. Jadi untuk mempersingkat kalian langsung pakai kita yang depan ya. Oke. Ya, ini Oke. Pertama kita harus bikin kan. Tidak apa-apa. Oke, pertama kita harus bikin lingkaran. Nah, kalau udah bikin lingkaran, kita pakai kertas. Dan setelah itu, kita harus menggandeng teman-teman di depan, di samping, maupun dimanapun. Tapi kita pokoknya harus bergandengan. Sama lepas ya. Oke, sekarang langsung. Aku sama dia dan sama dia. Ini kelompok juga sih. Aku lagi ngomong.
bisa belajar bahwa meskipun awalnya itu tuh kayak nggak ada jalan keluar, tapi sebenarnya apapun yang kita lakuin baik dalam pembelajaran atau mungkin dalam ujian atau mungkin juga proyek yang harus dilakukan ketika sedang melakukan pendidikan itu tuh pasti ada jalan keluarnya. Nah, kita itu harus mencoba kayak tadi tuh teman-teman bahkan sampai harus kalau misalnya nggak bisa lewat atas harus lewat bawah kayak gitu ya, atau mungkin kalau misalnya nggak bisa berhadapan ke depan harus memutar badan dan menghadap ke belakang. Nah sama juga kayak pembelajaran dan tantangannya yang kita lakukan. Kadang-kadang kita itu nggak bisa menggunakan hanya satu cara untuk menyelesaikan tantangan dalam pembelajaran yang kita lakukan. Itu teman-teman. Oke, teman-teman, aku dan Julian kami berdiri dan setelah ini kita akan ada sesi lainnya. See you. Mana ini? Ini. Sini ada bersih. Oh, ini jalan lagi. Dan di sini kita bisa lihat bahwa ada beberapa spesifik. Kalau ada di sini ada kalau tidak menerima atau mengecewakan orang lain. Kalau kita seperti apakah kita ini kalau kita terhadap orang lain sendiri gimana? Jadi ini merasa khawatir dan kayak waktu aku pilih teman yang baru dan teman-teman itu semuanya dengan apa namanya kayak beda-beda prodi itu kan aku merasa kayak kita punya aku nggak diterima atau tidak memang dan kita takut kalau yang juga kita tidak kayak ada satu masalah kemudian juga khawatir tidak bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Jadi kebanyakan sudah 99% mahasiswa yang sedang melakukan pendidikan mereka khawatir untuk menyelesaikan tugas dengan baik atau khawatir untuk menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Ada tadi sini yang menggambarkan khawatir untuk pendidikan kalian tidak benar-benar baik. Atau khawatir semua? Khawatir. Yang ketiga itu ada khawatir pendidikan masa depan. Nah, itu khawatir menyelesaikan tugas dengan baik juga dan dilakukan dengan khawatir pendidikan masa depan. Tiga tokoh inilah yang menjadi penyebab masukan pemeriksaan dan juga stres akan sendiri. Selanjutnya, kita ada refleksi terhadap bagaimana mengolah proses akademik juga untuk kuliah tersebut. Contohnya, saya tidak cerita, saya tidak bisa menjawab tugas sebanyak ini. Lalu terkadang pasangan muncul itu bisa marah, tidak tahu kemudian karakter bahkan dia bisa membunuh diri karena lebih memilih semangatnya dibandingkan kewajibannya.
Next. Oh, iya. Mbak, dia apa dulu? Ini rasanya selalu sebutin metode transfer apa gitu. Oh, itu seru banget refleksi yang tahu kok. Apa ya itu?
ininya. Masih semangat nggak untuk ngikutin? Masih. Oke, sekarang di sini aku mau kalian inget-inget apa sih satu jawaban yang belum terselesaikan. Coba aku kasih waktu 2 menit deh. Ini masalah yang kayak buat kalian tuh selalu khawatir gitu ya, yang belum selesai sampai sekarang. Udah ketemu belum masalahnya? Yang udah ceritakan. Oke, ini sekarang ini. Aku masalahnya aku nggak punya waktu untuk kerjain luas. Oke, yang lain? Masalah kesehatan karena begadang terus. Oke, ya. Nggak bisa ngeliatin skripsi. Oke, ini
takut, Julian juga takut, Aini juga takut ya tadi ya. Kalian sama-sama takut ya, semester 6 ya. Oke, jadi kalau kalian sudah memvalidasi perasaan kalian kayak kalian ini ada sih perasaan takut, nah itu ada amati pikiran kita, gitu ya. Amati pikiran kita. Jadi setelah kita validasi itu kita kayak amati lagi buat daftar kekhawatiran itu kita tulis kayak lebih spesifik lagi gitu. Nah, tadi takut satunya nggak ada waktu untuk mengerjakan uang, satunya masalah kesehatan, satunya takut penyelesaian skripsi. Nah, kalau kalian itu, karena masalah itu nggak akan selesai kalau kalian sendiri itu nggak sadar kalau itu masalah gitu bagi kalian. Kalau kalian sudah sadar itu kayak udah mau ditahan selesai itu loh masalahnya. Yang ketiga itu adalah hadapi kekhawatiran kita. Jadi kayak tadi di PPT tadi itu kayak 90% kekhawatiran itu nggak terjadi gitu. Jadi lebih banyak peluang kita itu nggak di level yang kita pikirkan gitu. Oke, lagi kita amati ya. Yang keempat, amati lagi apa yang terjadi. Jadi setelah kalian itu menghadapi kayak tadi ini kan takut nggak ada waktu puas gitu, mungkin ini menghadapinya dengan cara saya mengatur jadwal lebih kayak manajemennya lebih diperbaiki lagi, kemudian lebih mengatur waktu tidur jangan selingkuh tadi itu yang poninya tersebut Anak baru, jadi mau tanya dong takut nggak bisa ngerjain skripsi itu karena apa? Ada juga Julian juga kayak hadapi rasa malas itu, datang sini dosen. Ya. Oke, setelah itu kan nama itu dari kalian menghadapi tadi itu apa yang terjadi, pasti kan ada perubahan dari sebelumnya. Dan terakhir itu nikmati perasaan lega dan tenang akibat telah berhasil menaklukkan rasa khawatir atau kayak rasa takut tersebut. Setelah kalian validasi, menghadapi, mengamati kembali, pasti ada perasaan kayak ternyata kekhawatiran itu nggak semenakut, kekhawatiran saya itu nggak semenakutkan itu, ternyata nggak terjadi. Jadi kalian itu harus apa ya, menikmati gitu. Lebih tepatnya merayakan kalian itu melewati itu gitu. Mungkin itu aja sih dari saya. terima kasih. Teman-teman, kami dari kelompok PK Remaja cukup sekian games dan juga pembelajaran dari kami. Semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat yang bisa kita ambil dan bisa menerapkan trik-trik tadi untuk mengatasi kekhawatiran kita ketika menghadapi permasalahan tadi. Kami dari kelompok PK Remaja mohon izin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum.